Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 di triwulan yang pertama di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang sangat penting dan sangat menarik. Satu pelajaran dengan judul Hati-hati dengan Ketamakan. Namun sebelum kita akan mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, biarlah Tuhan mengurapi kami dengan hikmat surgawi, dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hati-hati dengan ketamakan. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 12 ayat 18. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, nafsu suatu bentuk ketamakan, menghasilkan dosa yang mengakibatkan kematian. Ketamakan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum kasih yang tidak mementingkan diri. Di sisi lain, kehidupan saleh dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. Nah, solusi terhadap keserakahan dan nafsu ini adalah berjalan dalam roh, bukan dalam daging. Sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan Roma 8 ayat 4 sampai dengan 9. Mereka yang tidak mengenal Allah berjalan dalam kegairahan hawa nafsu atau nafsu birahi. Bagaimana kisah tentang ketamakan ini? Kita akan mempelajari lebih lanjut di pelajaran hari Minggu dengan judul Dosa Asal yang Utama. Ketamakan menjadi dosa asal yang utama seperti yang dijelaskan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Lucifer bermaksud untuk merebut kedudukan tahta Allah dan hak untuk disembah. Ia meninggikan dirinya, menempatkan ciptaan di tempat Sang Pencipta. Namun, setelah gagal, Lucifer mengalihkan perhatian jahatnya kepada umat manusia, menumbuhkan dosa dan nafsu untuk menghancurkan harta di muka bumi. Maliaki 3 ayat 8 sampai dengan 10. Ketamakan tidak mengenal batas, bahkan ketika itu menyangkut apa yang sakral. Sekarang di bumi, umat manusia terus mengingini apa yang hanya menjadi milik Allah, seperti persepuluhan dan bahkan hak untuk disembah. Tuhan dalam kasih-Nya memanggil umatnya untuk kembali. Maliaki 3 ayat 7 sampai dengan 8. Dalam tulisan Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 23, hamba Tuhan Ellen G. White menuliskan, tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia di sini adalah Lucifer, mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya, pemimpin malaikat ini bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyamakan ketamakan dengan penyembahan berhala. Mari kita baca ayatnya, Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Lalu di dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Wow, sangat ngeri saudara. Jadi ketika kita ini berusaha atau menjadi tamak, sejatinya kita sedang mempraktekkan penyembahan berhala. Ketamakan itu adalah menginginkan sesuatu yang seharusnya tidak kita miliki. Dan sangat menginginkannya sehingga keinginan kita akan hal itu menjadi fokus hati kita. Gantinya kepada Allah. Lucifer pada awalnya tidak mengetahui kemana keinginannya yang salah sedang menuntunnya. Ini bisa jadi sama dengan kita. Karena itu, perintah melawan ketamakan adalah satu perintah yang hanya berhubungan dengan pikiran, yang dapat menghentikan kita dari tindakan-tindakan yang akan mengarah kepada pelanggaran perintah-perintah yang lain juga. Dimulai dari pikiran, saudara. Harus dihentikan di pikiran. Ketamakan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5. Dengan kata lain, kalau hukum kasih itu adalah menempatkan orang lain terlebih dahulu, tetapi ketamakan justru berlawanan, yaitu mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, kehidupan saleh dengan rasa cukup adalah keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Di pelajaran hari Senin dengan judul Satu Perkara Terkutuk di Perkemahan. Tantangan pertama dalam penaklukan Kanaan adalah tembok dan benteng kota Yeriko. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan penduduk kota Yeriko. Bahkan Yosua pun tidak mengetahui. Namun dalam jawaban terhadap doa Yosua, Allah menyatakan rencana untuk kehancuran kota itu. Dan ketika mereka mengikuti petunjuk yang diberikan mereka, berhasil menaklukkan kota Yeriko. Tetapi kemudian keadaannya berubah menjadi buruk. Mereka dikalahkan oleh orang-orang di kota yang lebih kecil dari kota Yeriko, yaitu kota Ai. Kekalahan ini sangat memilukan hati bangsa Israel. Tuhan sejatinya ingin menggunakan kemenangan atas Yeriko sebagai bagian dari membuat bangsa-bangsa di sekitar mengetahui akan kuasanya dan pekerjaannya di antara umatnya sendiri. Penaklukan mereka menjadi satu kesaksian kepada bangsa-bangsa akan kuasa Tuhan. Tentu saja setelah kegagalan di Ai, selain kehilangan nyawa manusia, kegagalan itu telah memalukan Israel dan Tuhan yang mereka sembah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya adalah karena dosa akan melanggar perintah Tuhan. Mari kita baca di dalam Yosua 6 ayat 18 sampai dengan 19. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Setelah tidak dapat menghindari penghakiman atas dirinya, akan mengakui apa yang dia lakukan. Yosua 7 ayat 20 sampai dengan 21. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan memang mengakui, tetapi itu bukan sebuah pertobatan. Itu karena ia sudah tidak dapat menyembunyikan dosanya, dan karena ia sudah tidak dapat menghindari penyelidikan yang dilakukan. Perbuatan akan
telah mendatangkan celaka bagi seluruh Israel dan keluarganya. Akhirnya, Akan dan seisi rumahnya menerima hukuman dari Allah. Akan mengingini sebagian dari apa yang dikuduskan untuk perbendaharaan Tuhan. Ia mengingini apa yang bukan miliknya. Akan tidak berusaha melindungi diri dari memuaskan keinginannya yang salah. Ia dibutakan oleh ketamakan. Dan ia jatuh ke dalam dosa, melanggar hukum ke-10 yang melarang ketamakan. Keluaran 20 ayat 17. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Hati Yudas. Sangat disayangkan banyak orang yang tidak pernah memiliki kesempatan-kesempatan seperti yang dimiliki Yudas yang akan diselamatkan. Sementara Yudas yang kita tahu sekarang telah dipastikan kehilangan hidup kekal. Sifat Yudas dinyatakan pada waktu ia merespon Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes 12 ayat 5. Namun, Alkitab menjelaskan sikap Yudas sebagai berikut. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Karakter Yudas juga ditunjukkan saat ia menawarkan untuk mengkhianati Yesus ke dalam tangan para imam dengan sejumlah uang yang bahkan nilainya lebih kecil dari pemberian Maria. Kita bisa baca di dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang terjadi dengan Yudas? Memiliki begitu banyak kesempatan, begitu banyak keistimewaan. Mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu jahat? Hamba Tuhan Ellen G. White melalui Alfa dan Omega jilid 6 halaman 359 menjelaskan, Yudas mengasihi guru besar itu dan ingin bersama-sama dengan dia. Ia merasakan suatu kerinduan untuk diubahkan dalam tabiat dan kehidupan. Dan ia mengharapkan untuk mengalami hal ini dengan jalan menghubungkan dirinya dengan Yesus. Juru selamat tidak menolak Yudas. Ia memberi dia suatu tempat di antara ke-12 murid. Ia mempercayai dia untuk melakukan pekerjaan seorang evangelis. Ia mengaruniainya kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Tetapi Yudas tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Kita semua memiliki cacat tabiat yang jika kita berserah dapat diatasi melalui kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Tetapi Yudas tidak sepenuhnya berserah kepada Kristus. Ia telah dikalahkan oleh dosa ketamakan. Siapakah di antara kita yang tidak berjuang dengan ketamakan di atas satu atau hal lainnya? Ada banyak kesempatan di mana kita ini berjuang untuk melawan ketamakan. Saudara, dalam hal ini, apa yang Yudas inginkan adalah uang. Dan ketamakan itu adalah masalah hati. Yang membuat Yudas akhirnya mencuri. Yohanes 12 ayat 6. Yang akhirnya membuat dia juga mengkhianati Yesus. Itu dimulai dari hati yang mengingini, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu pelajaran yang sangat mengerikan bagi kita semua tentang bahaya yang dibawa oleh ketamakan. Apa yang kelihatannya hal kecil, satu keinginan sederhana dalam hati dapat membawa kepada bencana dan hilang selama-lamanya. Dimulai dari hati kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Ananias dan Safira. Setelah pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, rasul-rasul mengkhotbahkan Injil dengan penuh kuasa dan ribuan orang bergabung dengan gereja. Kumpulan orang banyak itu hidup dalam sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi
segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 sampai dengan 32. Ananias dan Safira adalah bagian dari gereja mula-mula. Mereka melihat gereja bertumbuh dan melihat manifestasi Roh Kudus dalam cara yang nyata. Mereka terkesan dengan apa yang sedang terjadi dan ingin menjadi bagian dari hal itu. Mereka memutuskan untuk menjual harta mereka dan menyumbangkannya untuk gereja. Sejauh ini semua baik-baik saja, sampai ketika perasaan tamak mulai menguasai mereka. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kembali pena inspirasi hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 60 menegaskan, sesudah itu Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus oleh menyerah kepada perasaan tamak. Mereka mulai menyesali perjanjian dan tidak lama kemudian hilanglah pengaruh yang manis dari berkat yang telah menghangatkan hati mereka dengan kerinduan untuk melakukan perkara-perkara yang besar demi pekerjaan Kristus. Meskipun mereka mulai dengan motif yang benar, namun ketamakan telah menyebabkan mereka berbohong demi menginginkan sebagian dari apa yang dijanjikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekiranya Ananias dan Safira berhasil dalam penipuan mereka, kredibilitas para rasul dan legitimasi ilahi atas gereja akan dirusak sejak awal. Meskipun penghakiman langsung yang sama tidak terjadi lagi hari ini, suatu hari akan datang saatnya ketika semua orang akan memberikan pertanggungjawaban yang tepat kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah mereka lakukan, baik ataupun buruk. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14. Dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 62, pena inspirasi menegaskan, bukan hanya kepada sidang yang mula-mula, tetapi juga kepada semua generasi yang akan datang. Teladan dari kebencian Allah akan ketamakan, penipuan, dan kepura-puraan diberikan sebagai tanda bahaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanda bahaya dari ketamakan. Rasul Paulus mengatakan, ketamakan sejajar dengan penyembahan berhala. Di pelajaran hari Kamis dengan judul mengalahkan ketamakan. Saudara, ketamakan adalah masalah hati, sama halnya seperti kesombongan dan cinta diri. Hal ini sering tidak terdeteksi. Itulah sebabnya mengapa itu sangat mematikan dan menipu. Bagaimanakah dalam kuasa Allah kita dapat dilindungi dari dosa menipu yang sangat berbahaya ini? Yang pertama, buatlah keputusan untuk melayani dan bergantung kepada Allah dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Seperti halnya Yosua dalam sikap dan keputusannya. Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah kitab suci secara teratur. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dan yang ketiga, berdoalah setiap hari dan masukkan dalam doa itu sebagaimana doa Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika rasa tamak itu adalah hal yang Anda tahu Anda tidak harus miliki, berdoalah untuk hal itu. Minta janji-janji kemenangan dalam kitab suci. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus mengatasi masalah manusia dan dosa. Dia digoda di setiap titik di mana kita digoda. Namun untuk memperoleh kuasa melawan godaan, dia menghabiskan waktu sepanjang malam dalam persekutuan yang penuh doa dengan Bapanya. Yesus tidak tinggalkan bumi ini sampai dia telah menempa jalan melalui teladannya. Dan kemudian menjanjikan kuasa untuk memungkinkan setiap orang menghidupkan satu kehidupan iman dan penurutan untuk mengembangkan tabiat seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan ayat di bawah ini. Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini adalah yang pertama, menghidupkan kehidupan saleh dengan rasa cukup adalah keuntungan besar karena ketamakan membawa kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, pengalaman akan mengingatkan kita untuk tidak dibutakan oleh ketamakan dan tidak mengingini apa yang bukan menjadi milik kita. Yang ketiga, seperti halnya Yudas, kerinduan kita untuk diubahkan dalam tabiat menjadi seperti Yesus akan mengalami kegagalan apabila tidak disertai dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Yang keempat, Allah sangat membenci ketamakan, penipuan, dan kepura-puraan. Dan yang kelima, kalahkan ketamakan dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah melalui belajar kitab suci dan berdoa secara teratur. Inilah pelajaran sekolah sahabat pekan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan akan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang begitu indah. Kami sulit memahami dengan pikiran kami. Oleh sebab itu kami mengundang, memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Agar hikmat-Mu menerangi pikiran kami. Memberikan kami hati yang mengerti dan memahaminya. Terima kasih. Mohon berkat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menggali firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Selamat sahabat, Tuhan memberkati kita.